warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama ala man ata'ahu wattaba'a hudah, walladzi intaqama ala man khalafahu wattaba'a hawah, walladzi khalaqal khalqa biqudratihi wa ridhah, walladzi ya'lamu ma adharahu al-'abdu wa ma akhfahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tudkhiluna daras sa'adati fil akhirah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, arsalahu ila sa'iril khalqi kafah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, wa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala ta'ala fi kitabihi karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, kesehatan, kesempatan dan kemauan sehingga kita pada pagi hari ini bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan dicatat menjadi amal yang baik, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah, hampir seluruh di Nusantara negeri ini gegap gempita bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha pada hari ini dengan menundukkan kepala sambil mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, bahwa amalan yang baik di bulan atau pada hari Nahr ini adalah bagi orang yang haji tentu saja haji. Bagi orang yang tidak haji, amalan yang utama, amalan yang disukai oleh Allah adalah iraqatud dam, yaitu berkurban. Karena ibadah ini mempunyai dua dimensi, mempunyai dua sisi, yaitu secara individual dan secara sosial. Secara individual bahwa
ini bentuk ibadah kita, takarrub kita, dan berharap bahwa nanti kurban itu akan menjadi matiyah, akan menjadi kendaraan ketika akan melewati Shiratal Mustaqim, yang mana di dalam kitab Ihya digambarkan Shiratal Mustaqim itu lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pisau, dan di bawahnya itu neraka jahanam, di bawahnya itu neraka jahanam. Tapi insya Allah setiap orang mukmin, orang muslim yang baik akan selamat, apalagi yang kemudian mau berkorban. Insya Allah nanti akan naik kendaraan kurbannya itu ketika lewat Shiratal Mustaqim. Yang kedua, dari sisi sosialnya bahwa jelas ini adalah bentuk kepedulian, bentuk empati dari orang yang mampu kepada sesamanya. Ini penting karena harus ada kepedulian, harus ada empati, harus ada perhatian. Karena kedua-duanya saling dibutuhkan. Orang kalau kaya semuanya, tidak ada yang mau jadi tukang, tidak mau yang jadi kuli. Tapi kalau miskin semuanya, nanti masjid juga nggak jadi-jadi. Maka dua-duanya ini menjadi penting. Maka dalam rangka untuk membangun sinergitas, membangun harmoni antara yang mampu dan yang tidak mampu, maka ada perintah untuk berkorban. Dan di dalam Islam ini memang orang itu diharapkan untuk menjadi soleh pribadi dan soleh sosial. Jadi secara pribadi itu baik, secara sosial juga baik. Maka sangat tidak elok apabila ada orang amal pribadinya itu baik, puasanya, puasa sunnahnya baik, sholat tahajudnya baik, tetapi dengan lingkungannya tidak baik, dengan masyarakat tidak baik. Tapi sebaliknya juga ada orang umpamanya secara sosial baik, hubungan dengan masyarakat baik, peduli pada masyarakat, tetapi secara individual, secara vertikal kepada Allah tidak baik. Maka dua-duanya Allah meminta kita semuanya untuk baik secara pribadi juga baik, atau soleh secara individual juga soleh secara sosial. Bahkan secara sosial ini jauh lebih banyak. Rasulullah Muhammad SAW ketika baru hadir, baru datang dari hijrah dari Makkah ke Madinah, awal-awal yang beliau sampaikan adalah pertama, afsus salat, wa'at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu billaili wan nasu niyam tadkhulul jannata. Justru di sini yang tiga itu adalah hal-hal yang bersifat sosial. Pertama adalah afsus salam, yaitu tebarkan salam. Kalau dalam konteks sekarang ini mungkin ciptakan kedamaian, bangun kedamaian, ciptakan kedamaian pada lingkungan. Maka ini menjadi penting karena kita tidak bisa nyaman kalau tidak damai. Pemerintah tidak akan bisa bangun kalau tidak damai. Maka kita harus bareng-bareng antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan kedamaian. Ini adalah seruan pertama Rasulullah ketika hadir di Madinah dari hijrah dari Makkah, afsus salam. Yang kedua adalah wa'at'imut ta'am, yaitu melek lingkungan, peduli kepada orang-orang yang mampu. Jadi kalau hari ini umpamanya muncul tradisi Jumat berkah, itu baik ya. Tapi tidak hanya Jumat saja, karena orang lapar itu tidak harus nunggu Jumat ya. Tiap hari orang itu bisa lapar. Makanya Jumat berkah sudah baik, tetapi perlu ditingkatkan, tidak hanya Jumat saja, karena orang lapar itu ya bisa Sabtu, bisa Ahad, bisa Senin, bisa Selasa, dan seterusnya. Nanti kalau Jumat saja, yang Sabtu lapar malah gak kebagian. Maka ini bentuk peduli. Wasilul arham, dan
bagaimana membangun komunikasi yang baik. Karena biasanya orang itu kalau jarang ketemu itu banyak salah pahamnya. Makanya dalam Islam itu mengapa bapak-bapak itu diperintah untuk sholat berjamaah di masjid. Semakin soleh seseorang itu, semakin sering berjamaah di masjid, semakin soleh. Kalau ibu-ibu solihah itu kalau sholatnya di rumah, semakin di rumah semakin solihah. Tapi kalau bapak-bapak kok di rumah terus, itu namanya bapak-bapak yang solihah, bukan bapak-bapak yang soleh. Baliknya. Jadi karena di masjid itu sebagai sarana, sebagai wahana untuk membangun silaturahmi. Orang kalau saling ketemu insya Allah kesalahpahaman bisa hilang. Tapi kalau jarang ketemu akan memunculkan kesalahpahaman, saling curiga dan lain sebagainya. Maka ini menjadi tugas kita bersama bagaimana untuk membangun komunikasi yang baru. Kemudian di situ hadisnya wasallu billaili wan nasu niyam, dan salatlah di waktu malam di saat orang lain pada tidur. Karena malam itu adalah waktu yang utama, waktu yang mustajab. Doa itu mustajab kalau dilakukan di tengah malam. Jadi ada doa itu kaitannya dengan tempatnya yang mustajab. Yang kedua adalah tempatnya, waktunya yang mustajab. Yang ketiga adalah orangnya. Tempat yang mustajab itu ya di masjid. Tempat yang mustajab itu di masjid. Kalau di Mekah sana banyak. Ada di ada di Maqam Ibrahim, ada di Hijr Ismail, ada di Sofa, di Marwah, di Arafah dan sebagainya. Tapi kalau di kita ini ya di masjid. Yang kedua adalah waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab itu ba'da sholatul maktubah termasuk waktu mustajab. Duduk di antara dua khutbah termasuk waktu yang mustajab. Termasuk as-sulusul akhir minal lail, sepertiga malam terakhir dari malam itu adalah mustajab. Maka penting bagi kita, karena setiap orang pasti punya masalah. Setiap masalah maka solusinya adalah mendekat kepada Allah. Dan waktu yang baik untuk mendekat kepada Allah yaitu bangun malam, sholat tahajud di saat orang lain pada tidur. Hadirin rahimakumullah. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW itu untuk membangun peradaban Islam. Ya, peradaban Islam dari peradaban jahiliyah menjadi peradaban Islam. Peradaban Islam itu ditandai sekurang-kurangnya pertama adalah dengan didasarkan atau ditandai dengan keilmuan. Makanya surat yang pertama atau ayat yang pertama turun itu adalah 5 ayat dari surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Menurut Syekh Abu Zahra di dalam kitab Al-Qur'an Tarikhuhu wa Ahkamuhu wa Qisasuhu, beliau menyatakan bahwa Allah pertama menurunkan 5 ayat dari surat Al-Alaq itu artinya Allah mendeklarasikan bahwa peradaban Islam itu dibangun berdasarkan ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan di dalam Islam itu mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Allah mengangkat ilmu, mengangkat orang yang mempunyai ilmu, dan Allah juga mengangkat orang yang mencari ilmu. Betapa banyak ayat maupun hadis yang berkaitan dengan ilmu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Di sini orang yang mempunyai ilmu itu nomor 3. Jadi Allah, malaikat dan orang yang punya ilmu.
Dalam ayat yang lain, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Bahwa Allah akan mengangkat orang-orang yang mempunyai iman, yang beriman dan mempunyai ilmu dengan derajat yang banyak. Maka penting bagi kita. Bahkan orang yang mencari ilmu sama dengan orang yang sedang jihad bisa pilih. Maka kalau ada orang mati di majelis ilmu, matinya adalah mati syahid, walaupun syahidnya syahid akhirat, ya, mati syahid. Ada santri di pondok kok mati, matinya mati syahid, ya, matinya mati syahid. Itu saking pentingnya mencari ilmu. Islam sangat peduli, sangat concern dengan ilmu. Makanya umat Islam harus terus-menerus membenahi diri, membekali diri dengan ilmu. Terutama dalam ibadah juga sama. Jangan sampai ibadah kita ini tidak didasari dengan ilmu. Maka sering dikatakan oleh para ulama bahwa wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Jadi menurut Syekh Ibnu Ruslan bahwa setiap orang yang beramal tidak didasari dengan ilmu, maka a'maluhu mardudatun la tuqbal. Amalnya ditolak, tidak diterima. Maka kewajiban kita terus menerus belajar. Di dalam Islam itu konsep belajar itu sepanjang hayat, minal mahdi ilal lahdi. Jadi tidak ada kata tua. Pak Ustadz, saya ini sudah tua, apakah masih belajar? Terus kewajiban belajar, karena memang belajar itu adalah terus menerus sepanjang hayat. Tidak boleh kita dengan alasan tidak sempat dan lain sebagainya. Kadang semuanya itu dalam rangka membenahi, menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita merasa ilmu kita sudah cukup. Ya, baik itu yang kaitannya dengan ibadah fardiyah, ibadah individual seperti sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Maka kita terus-menerus harus selalu hadir di majelis-majelis ilmu. Dan kita belajar kepada orang yang mempunyai sanad ilmu yang muttasil, yang musalsal, yang sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka ini penting untuk memilih guru di masjid, di majelis taklim. Penting untuk memilih guru yang betul-betul punya sanad muttasil kepada Rasulullah. Tidak sekedar orang yang bisa membuka Quran dengan terjemahan, buka hadis dengan terjemahan, kemudian menerangkan. Itu minal ngawurin saja. Ya. Karena orang menerangkan Al-Quran itu harus membaca beberapa tafsir. Ya, harus baca tafsir. Tidak boleh hanya kemudian membaca Quran langsung diterjemahkan kemudian dimaknani. Lah Anda itu siapa kok langsung muradi memaknai Al-Quran tanpa ilmu? Memahami Al-Quran itu harus dengan ilmu yang banyak, perangkat ilmunya itu banyak. Ya, dan sebagainya. Baca hadis juga sama. Jadi kalau orang mau ngajar Al-Quran, maksudnya adalah kandungan-kandungan Al-Quran, harus baca tafsir. Tafsir banyak, ada tafsir Tabari, tafsir Mafatihil Ghaib, Tanwirul Mikbah fi tafsir Ibnu Abbas, ada tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya. Memahami hadis juga sama, belajar hadis juga sama, harus baca syarahnya. Orang membaca Bulughul Maram paling tidak punya Subulus Salam. Kemudian orang mau ngajar Riyadhus Shalihin harus punya Dalilul Falihin. Orang mau ngaji Sahih Bukhari harus punya Fathul Bari. Orang mau ngaji Sahih Muslim harus punya Syarah Muslim yang disusun oleh Abu Zakaria, Imam Nawawi dan seterusnya. Jadi tidak boleh hanya belajar model dari terjemahan
beli terjemahan di Gramedia, kemudian langsung berani qala ta'ala, langsung berani qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, itu nanti kalau menafsir Quran dengan akalnya sendiri, maka silahkan menempatkan dirinya nanti di neraka. Maka hati-hati, memilih guru juga harus guru yang sanadnya muttasil. Jangan guru yang belajarnya dari YouTube, jangan yang belajarnya dari Google. Nanti ditanya sanadnya dari mana, dari Google. Sanadnya dari mana, dari YouTube. Repot urusannya. Itu. Jadi yang pertama adalah Islam sangat peduli terhadap ilmu pengetahuan. Maka jangan sampai kita ini umat Islam tertinggal. Tantangan ke depan, siapa orang yang memiliki ilmu itulah yang akan menguasai dunia ini. Dan kita akan tertinggal kalau paradigma kita ini sekedar anak bisa makan, bisa minum dan sebagainya. Maka harus kita membangun generasi ke depan, generasi yang punya ilmu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah orang itu takut kalau generasi ke depan adalah generasi yang dhi'afan, generasi yang lemah secara multidimensional. Ya, lemah akidahnya, lemah ilmu pengetahuannya, lemah ekonominya dan sebagainya. Maka tugas kita adalah bagaimana mempersiapkan diri terus-menerus belajar, karena thalabul ilmi, mencari ilmu itu adalah wajib. Wajib itu artinya kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan maka berdosa. Perkara yang wajib hanya bisa dikalahkan juga dengan perkara yang wajib. Kalau biasanya ngaji di majelis taklim, hadir majelis taklim, kemudian ada final sepak bola kok nggak berangkat, dosa. Ya, dosa. Karena apa? Karena thalabul ilmi wajib, nonton sepak bola makruh malah. Yang kedua adalah peradaban Islam itu dibangun didasarkan atas akhlak. Jadi kalau pertama Nabi Daud, innama bu'ithu mu'allimah, bahwasanya aku diutus menjadi pengajar. Yang kedua, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Jadi akhlak ini menjadi hal yang sangat penting, apalagi di era seperti sekarang ini. Akhlak itu adalah barang mewah, ya. Orang dulu itu betapa bagaimana penghormatan anak kepada orang tua, murid kepada guru itu luar biasa. Dulu tidak ada anak berani lari lewat depan orang tua kalau orang tua lagi duduk. Sekarang lari-lari biasa. Dulu tidak ada murid kok berani lewat depannya kiai, itu tidak ada yang berani. Mesti jalan menjauh, mutar, karena tidak berani lewat depannya kiai. Sekarang sudah berubah. Maka kita harus bagaimana membangun kembali akhlak ini. Akhlak ini menjadi penting. Karena ukuran kebaikan seseorang itu bukan diukur seberapa banyak ilmunya, seberapa banyak hartanya, seberapa banyak anaknya, seberapa tinggi jabatannya, tetapi sebaik apa akhlaknya. Ya, sebaik apa akhlak. Maka akhlak ini menjadi penting. Anak-anak kita harus kita didik kembali bagaimana berakhlak dengan baik. Bagaimana akhlaknya dengan Allah, bagaimana akhlaknya dengan Rasulullah, bagaimana akhlaknya dengan orang tua, bagaimana akhlaknya dengan guru, bagaimana akhlaknya dengan teman, bagaimana akhlaknya dengan tetangga, dan semuanya. Menyesal orang tua kalau sampai anaknya pinter kemudian tidak punya akhlak. Hari ini orang pinter banyak, tapi orang bener sangat langka. Dan yang menjadikan kerusakan itu bukan orang bodoh-bodoh,
Justru yang menjadikan negara ini umpamanya rusak itu ya karena orang-orang pintar, tapi yang tidak benar. Maka membangun akhlak ini menjadi hal yang sangat fundamental, menjadi hal yang sangat asasi. Dan itu adalah bagian dari peradaban Islam. Jadi ilmu pengetahuan dan maka tugas kita memperbaiki diri kita, bagaimana juga menyiapkan generasi ke depan adalah generasi yang secara ilmu baik, jika secara akhlak juga baik. Demikian semoga ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu jawwadun karim ra'ufur rahim wa qur rabbi irhamna anta khairul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar katsiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah mastata'tum faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsi wa sallata bikum bi qawli ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ardhani lil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati ashabi Rasulillah ajma'in warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Badallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.